Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat ini yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, pada siang hari ini kami rindu merenungkan firman-Mu, bagian yang paling sulit untuk dipikirkan, direnungkan, bahkan untuk dilakukan. Jika kami lakukan dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Namun Tuhan, firman-Mu Kau berikan kepada kami supaya kami hidup menurut apa yang Allah mau, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Dengan kami bergantung sepenuhnya kepada-Mu, kami akan mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, di saat kami memikirkan, merenungkan, menggumulinya, tolong kami supaya kami mengerti. Dan biarlah kami bukan hanya mengerti, tapi kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ingin melanjutkan minggu yang lalu kita belajar tentang kemerdekaan yang sejati. Nah, saya ingin memberikan sedikit koreksi karena minggu lalu saya salah memberikan istilah, saudara. Minggu yang lalu saya menerangkan tentang satu ajaran kuno India yang terkenal dengan nama Bima Suci, bukan Bima Sakti ya. Sama Bimanya, tapi antara suci dan sakti berbeda. Kalau Bima Suci itu tentang ada susunan bintang-bintang di langit yang disebut Bima Suci atau Bima Sakti. Sedangkan Bima Suci yang saya maksud adalah simbol seorang ksatria besar namanya Bima yang sedang membunuh ular raksasa yang menguasai lautan. Ya, kalau setiap kali saudara lihat itu, entah bentuknya patung-patung, entah bentuknya wayang, entah bentuknya gambar, ada orang besar dengan di sini ada kukunya yang kuat, lalu mau membunuh ular raksasa itu namanya Bima Suci. Ya, dan minggu lalu sudah saya terangkan, saudara, ketika Bima mampu menaklukkan penguasa laut, menaklukkan penguasa udara, mampu menaklukkan bumi, lalu dia mau berperang untuk menaklukkan penguasa laut, satu-satunya yang mau dia taklukkan. Lalu ketika dia mau membunuh penguasa laut yang bentuknya seperti naga tua itu, saudara, tiba-tiba naga yang mau dibunuh itu berubah menjadi Bima kecil. Itu yang saya terangkan minggu lalu. Sehingga ketika dia mau membunuh penguasa laut itu, dia nggak jadi membunuh, dia nggak kuat, karena penguasa laut itu berubah menjadi dirinya sendiri. Nah, ajaran ini ingin mengatakan bahwa kita itu bisa mengalahkan penguasa-penguasa, kita itu bisa mengalahkan tantangan apa saja, tapi yang paling sulit ditaklukkan itu adalah mengalahkan diri sendiri. Itu maksudnya ajaran ini. Diri sendiri tidak mudah untuk ditaklukkan, ya. Itu ajaran Bima Suci, ya. Oke, kita teruskan. Nah, saudara, jadi Paulus sendiri juga mengatakan apa kunci utama kemenangan hidup ini untuk bisa menaklukkan diri sendiri. Manusia suka menyalahkan, oh ya saya jatuh dosa karena setan, karena iblis, karena godaan orang lain dan sebagainya. Tapi sebetulnya, saudara, yang paling sulit itu bukan iblis di sekitar kita yang sering kali kita kambing hitamkan atau iblis hitamkan gitu, ya. Tapi seringkali musuh terbesar itu hidup kita sendiri, saudara. Iya, hidup kita sendiri. Nah, Paulus mengatakan kunci untuk bisa mengalahkan ego kita sendiri dan kita bisa mengalami kemenangan hidup itu dia sebutkan dalam Galatia pasal 2:19.
Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya begini, saudara. Dari hukum Taurat atau hukum Tuhan, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tanpa hukum itu, saudara, kita nggak tahu ini benar apa salah. Karena seringkali pendapat manusia itu relatif. Ada orang yang mengatakan, oh ini benar menurut saya, tapi orang lain mengatakan oh, ini salah. Contoh misalkan, wah, kontroversi yang tidak pernah habis, ya. Misalkan sikap tentang apa? LGBT, apa itu namanya? Lesbian, LGBTQ, B-nya itu bisex, lalu T-nya transgender. Wah, itu melanda di mana-mana. Gereja, negara, komunitas, masyarakat banyak pecah. Pendeta-pendeta juga mengatakan, ada yang mengatakan enggak apa-apa itu kodrat itu. Tapi ada yang mengatakan oh enggak, itu salah, itu dosa dan sebagainya. Apa patokan benar salah? Kalau pendapat itu didasarkan atas pendapat manusia seperti itu. Oleh sebab itu Alkitab memberikan patokan. Gereja yang benar selalu mengajarkan back to the Bible. Kalau Alkitab mengatakan itu salah, mau tidak mau kita harus mengakui itu salah. Sebab apa? Karena Allah sendiri mengatakan itu salah. Walaupun manusia mengatakan itu benar, tapi kalau Alkitab mengatakan salah, salah. Tapi kalau semua manusia di dunia ini mengatakan itu benar, tapi itu salah. Tapi kalau Alkitab mengatakan itu benar, maka kebenaran Allah tidak bergantung pada pendapat manusia. Saudara. Nah, oleh sebab itu patokan hukum salah dan benar, Paulus mengatakan adalah hukum Taurat atau hukum Tuhan sendiri. Melalui hukum Taurat kita melihat bahwa hidup kita itu binasa. Hidup kita itu berdosa. Kalau kita ditanya, oh hidupmu berdosa, kamu itu punya kesalahan, kita selalu mengatakan, enggak, aku baik-baik aja. Iya. Karena ukuran kita itu relatif sekali. Tapi Alkitab mengatakan semua orang berdosa. Taunya dari mana? Alkitab mengatakan begitu. Iya. Dan melalui Alkitab, setiap orang akan ditunjukkan segala dosa-dosanya. Saudara. Nah, oleh sebab itu, Paulus mengatakan, setiap kita itu sudah mati. Karena hukum Taurat itu mengatakan begitu. Setiap orang berdosa. Sehingga aku telah mati oleh hukum Taurat. Ya. Supaya aku hidup untuk Allah. Kenapa? Sebab aku telah disalibkan dengan Kristus. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya Kristus adalah Tuhan sendiri jadi manusia. Dan dia naik ke kayu salib. Dia mati untuk menyalibkan setiap dosa manusia. Kematiannya bukan karena dia, tetapi dia membawa dosa manusia, memikul dosa manusia, supaya setiap dosa manusia itu diselesaikan di atas kayu salib. Dan itu pun firman Tuhan juga yang mengatakan, sehingga sebenarnya setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia sudah mati terhadap dosa. Karena dosanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Itu maksudnya. Nah, kita teruskan. Nah, Yesus pernah mengingatkan, saudara, setiap manusia yang hidupnya kotor itu digambarkan seperti rumah, katanya. Kalau rumah itu disapu bersih, semua dibersihkan, tapi dibiarkan kosong, itu berbahaya. Sangat berbahaya. Mengapa? Sebab kalau dia itu disapu bersih dan dibiarkan kosong, maka ada penghuni baru. Siapa penghuni baru? Penghuni baru adalah penghuni lama yang sudah dibersihkan tadi. Dia akan membawa teman-temannya masuk untuk kembali menghuni rumah itu. Jadi lebih gawat. Jadi kalau rumah itu kosong harus segera diisi oleh penghuni yang baru. Begitu. Supaya tidak ada penghuni lama dengan kawan-kawannya yang masuk. Itu gambaran Yesus.
Ya, jadi kalau kita sendiri saudara mengakui segala dosa kita memohon ampun dengan Tuhan, kita minta Tuhan menguduskan kita, hidup kita. Cukup sampai di situ? Enggak cukup. Karena hidup kita setelah dibersihkan tidak boleh kosong. Kita teruskan. Nah, saya memberikan ilustrasi ini, saudara, sangat menarik, ya, untuk menggambarkan bahwa hidup itu tidak boleh kosong. Nah, ada seorang tuan namanya William Wilberforce tahun 1907, dia punya pengalaman, saudara. Pada zaman dia hidup, itu perbudakan di mana-mana di dunia ini masih berlaku. Orang-orang yang dijual sebagai budak saat itu tidak dianggap sebagai manusia. Dia cuma dianggap sebagai alat yang hidup. Seperti kalau kita sekarang mau beli kuda atau kita beli mobil, ya, kita anggap itu seperti alat saja. Nah, dia pergi ke pasar budak ingin membeli budak, saudara. Dan semua pedagang budak menawarkan, ini loh budakku yang paling bagus. Semua memproklamasikan seperti kalau kita sekarang ini bingung mau beli mobil, kita pergi ke Toyota, kita pergi ke Honda, kita pergi ke Ford, kita pergi ke BMW, kita pergi ke mana lagi? Ya, masih banyak merek-merek yang lain. Kalau saudara pergi ke dealer-dealer itu pasti setiap dealer mengatakan, ini loh mobil kita paling unggul. Gak ada mobil yang mengatakan, ya unggul kita di sini, tapi kalau dibanding yang itu kita kalah, dibanding yang itu kita jeleknya di sini, tidak ada. Semua dealer mobil ingin mengatakan mobil kita paling unggul. Nah, zaman dulu budak kita paling unggul. Tapi aneh William ini, saudara. Dia pergi ke pasar budak itu, dia mengatakan, aku mau beli budak yang paling jelek, budak yang paling buruk. Sehingga semua pedagang budak bingung. Satu ini lain ini orang ini. Tiba-tiba ada tuan penjual budak itu yang datang ke dia. Dia punya budak yang ditawarkan itu tidak pernah laku karena budak itu terlalu garang, terlalu jahat, kata-katanya kotor, sehingga nggak laku budak ini. Kebetulan ada orang yang sedang cari, dia jual, sebab kalau dia tidak cepat jual, budak ini makannya banyak. Kalau makin lama makin tidak laku, ngasih makan terus, repot. Lalu cepat-cepat dia berikan. Wah, pengalaman William memberi budak yang jelek, yang jahat ini, saudara, wah, sangat menyakitkan hati. Begitu dia lihat budak ini, saudara, budaknya langsung bicaranya kotor, semua keluar. Dan yang lebih berat dari itu, William diludahi dengan ludahnya. Wah, kurang ajar di sini budak. Tapi memang William bertekad untuk beli budak yang paling jelek. Ya, dibeli, dibawa pulang, dan budak itu kata-katanya kotor keluar semua. Dan dia mengatakan, awas, rumah ini akan aku buat porak-poranda, dihancurkan. Katanya begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh si William? Dia memberikan surat pada budak itu. Dan budak itu dikatakan begini, aku sudah membeli kamu dengan harga yang mahal. Ini loh surat untuk kamu. Sekarang kamu tuh merdeka. Kamu bukan lagi budak. Kamu boleh keluar sekarang dengan surat ini. Bahkan kamu orang merdeka. Wah, budak yang kurang ajar ini, saudara, senangnya setengah mati. Wah, dia begitu sukacita, dia lari keluar dari rumah tuannya, dari kompleks perumahan tuannya itu. Dia lari dengan kebebasannya. Terus dia bingung, loh, aku mau lari kemana? Aku mau pulang ke rumah siapa? Sebab maaf, zaman dulu budak itu identik dengan orang yang kulitnya hitam. Pada zaman itu orang yang kulitnya hitam itu gak ada orang yang bebas, semua budak. Jadi kalau ada yang bebas keluyuran, tidak tinggal di rumah tuannya, berarti dia pelarian. Bingung dia. Setelah itu dia menyadari, iya ya, aku mau lari kemana? Kalau aku lari pasti aku ditangkap jadi budak lagi. Sedangkan kalau aku di rumah dan kompleks daerahnya William Wilberforce ini, aku jadi orang bebas, aku jadi orang merdeka.
Tuanku itu begitu mengasihi aku sampai membayar aku dengan lunas. Aku sakiti, aku ludahi, dia tetap mengasihi aku. Gak ada loh orang yang seperti itu. Dengan penuh kesadaran, dia kembali ke rumah William Wilberforce. Dan dia mengatakan, Tuhan, aku tahu kamu sangat mengasihi aku. Kamu sudah memerdekakan aku dari perbudakan ini. Dan tidak ada orang yang mengasihi aku kecuali Engkau. Oleh sebab itu, aku akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya jika aku mengabdikan hidupku untukmu. Aku memberikan hidupku sepenuhnya untukmu. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku sadar bahwa hanya di dalam Engkau saja aku mengalami kebebasan yang sejati. Nah, itu gambaran, saudara. Gambaran yang dikatakan Paulus tadi. Aku memang sudah disalibkan bersama dengan Kristus karena aku berdosa. Tetapi aku sudah ditebus, sudah dimerdekakan oleh Kristus karena Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk aku. Sehingga kalau sekarang aku sudah menjadi orang yang merdeka, supaya aku benar-benar merdeka, aku gak bisa hidup untuk diriku sendiri lagi. Pada saat aku hidup kembali untuk diriku sendiri, bebas, tidak mau punya Tuhan yang sana sini, pokoknya aku mau menjadi Tuhan dari diriku sendiri. Saat itu aku sedang diperbudak kembali, sebab diriku sendiri adalah diri yang berdosa. Sehingga dia mengatakan, aku harus hidup untuk Kristus. Itu maksudnya. Kita teruskan. Ya, kita teruskan. Jadi tujuan hidup baru dalam bagi Paulus adalah hidup untuk Kristus, menaklukkan diri kepada Tuhan yang baru, yaitu Kristus yang sudah membebaskan dia. Sehingga Galatia pasal 2 ayat 20 tadi mengatakan, namun aku hidup. Sebetulnya aku itu sudah harus mati karena dosa-dosaku. Namun aku hidup sebab Kristus sudah menggantikannya. Tetapi Paulus mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tapi aku harus menghidupi hidupnya Kristus itu yang sudah mati untuk aku. Ya, seperti tadi itu. Aku harus menghidupi hidup Tuanku yang sudah membebaskan aku. Sebab di lingkungan, di rumah Tuanku, disitulah aku mengalami kebebasan yang sejati. Nah, Paulus mengatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, jadi manusia kita yang masih darah daging ini, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya, kita itu masih hidup di darah daging kita ini, saudara. Kalau dipukul sakit, kalau kita itu dicemokkan, yang sakit bukan fisik kita, tapi hati kita. Nah, bagaimana supaya kita itu tidak dikuasai lagi oleh kedagingan kita ini, manusia lama ini, saudara? Maka kita harus hidup di dalam iman. Artinya bahwa aku sekarang harus mengimani bahwa aku sudah baru. Tuhan memberikan aku kekuatan yang baru, itu hidup baru. Bagaimana caranya? So, aku masih hidup di manusia dagingku ini. Ya hidup oleh iman tadi. Aku percaya bahwa aku itu sudah baru. Ada kuasa baru yang bekerja dalam diriku. Itu. Oke, kita teruskan. Saudara, ketika kita rindu untuk sungguh-sungguh merdeka dari belenggu kedagingan dan hawa nafsu kita, cara satu-satunya ialah menaklukkan hidup kita kepada Tuhan. Kita memberi seluruh hidup kita, perasaan kita, kehendak kita untuk mengabdi kepada Tuhan. Begitu. Itulah cara menaklukkan nafsu daging kita. Ketika kita menaklukkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, ternyata kita akan sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang sejati, saudara. Oke, kita teruskan. Ya, istilah populernya di sini, tegak begini. Bila mana kita selalu menegakkan diri kita, yang penting kita selalu kita pasti akan dibelenggu
oleh kedagingan kita. Sebab I kita ini, aku ini, daging kita ini masih tetap manusia lama kita. Begitu. Bagaimana caranya supaya aku bisa menang? Maka I itu perlu ditundukkan. Seperti I itu dibengkokkan supaya jadi C. I harus jadi C, Christ, jadi Kristus. Artinya hidup kita itu harus Christ center, bukan I center lagi. Pusat hidup kita itu bukan aku, tapi Kristus. Itu yang harus disadari terus. Kristus yang menjadi pusat. Apa itu? Kita teruskan. Nah, Yesus mengatakan begini, saudara, dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 26, kalau saudara baca, ya, ayatnya mengatakan begini. Katanya kepada mereka, kepada orang-orang yang mengikut Yesus, Yesus mengatakan begini, setiap orang yang mau mengikut aku, supaya dia merdeka dari perbudakan yang menguasai hidupnya tadi, yaitu yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini kemerdekaan yang sesungguhnya. Menyangkal diri, memikul salibnya, dan setiap hari mengikut aku. Menyangkal diri, saudara, tidak mudah menyangkal diri. Oleh sebab itu, kita akan menghadapi satu peperangan rohani setiap hari. Bukan menghadapi musuh-musuh yang ada di luar kita, tapi musuh yang terbesar ada di dalam hati kita. Itu peperangan rohani yang paling sulit. Kita lihat terus ya. Ada 3 kata yang penting. Menyangkal diri, memikul salib, setiap hari mengikut dia. Ya, apa maksudnya? Saudara, setiap hari, ya, kita sampai ke poin D. Ya, kita akan mengalami peperangan rohani. Mengalami peperangan rohani bukan melawan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Itu sesuatu yang ada di luar kita. Tetapi hati kita yang sering kali gak suka dengan orang yang tidak suka dengan kita, itu lebih sulit ditaklukkan, saudara. Ya, bukan melawan orang-orang yang membenci kita, tetapi kita tuh sakit kalau ada orang yang membenci kita. Itu yang susah ditaklukkan. Ya, bukan melawan orang-orang yang merendahkan kita. Kita tidak bisa mengubah kalau ada orang lain yang tidak menghargai kita, merendahkan kita. Itu urusan orang lain. Tapi sakit hati yang dalam karena kita suka direndahkan orang lain, yang ingin, aduh, rasanya itu kepingin kita serang balik. Itu yang tidak mudah dilawan. Yang tidak mudah dilawan adalah melawan diri kita sendiri, karena kita suka disakitin orang dan kita tidak terima. Nah, menyangkal diri itu saudara, yaitu bagaimana kita bisa menaklukkan perasaan yang bergejolak dalam diri kita ketika kita direndahkan, ketika kita tidak dihargai, ketika kita disakiti. Gejolak untuk melawan itu, saudara, itu memang tidak mudah, saudara. Setiap kali, setiap kita, kalau kita itu disakiti, setiap kali kalau kita itu dibenci, setiap kali kalau kita itu direndahkan, dimusuhi, padahal kita merasa, aku tuh sudah berbuat baik untuk dia, aku tuh sudah banyak berkorban untuk dia. Kurang apa sih? Kurang apa, saudara? Kurang ajar ya. Iya, spontanitas dalam hati kita mengatakan kurang ajar dia. Untuk menyelesaikan kurang ajar, diapakan? Ya diajar. Itu manusia kita. Dia kurang ajar karena kurang kita ajar. Itu manusia kita. Dan peperangan itu melawan itu tidak mudah. Saudara, sangat tidak mudah. Semua orang, gak ada orang yang mengatakan, oh enggak, kalau aku enggak. Semua orang, kalau disakiti pasti sakit. Selama kita masih hidup di darah daging kita ini, kalau direndahkan, kita pasti tidak terima.
Kalau disalahkan padahal kita merasa tidak salah, kita pasti ingin membela diri untuk menunjukkan bahwa kita tidak salah. Saudara-saudara, dan saudara susah kan kalau kita diminta untuk taat pada firman Tuhan, menyangkal diri dan mengikut Yesus. Artinya kita diminta untuk menyangkali perasaan yang tidak terima itu, perasaan ingin membalas itu, perasaan sakit itu. Kita diminta untuk menyangkal itu dan hidup di dalam ketaatan. Disebutkan bahwa memikul salib itu adalah hidup di dalam ketaatan setiap hari. Itu artinya mengikuti Yesus. Kita suka kadang-kadang saja, padahal firman Tuhan mengatakan setiap hari. Selalu ada setiap hari pergumulan-pergumulan yang tidak mudah itu, dan kita diminta untuk selalu menyangkal diri, mikul salib, taat kepada firman Tuhan untuk mikul salib. Tuhan tidak mengatakan, oh enak itu gampang, itu menyenangkan. Tidak. Yesus tidak pernah meninabobokkan orang yang mau ikut Dia. Tuhan mengatakan setiap orang yang mau ikut aku nyangkal diri, mikul salib. Itu yang Yesus katakan dengan jujur. Dia tidak mau membangun utopia. Mikul salib. Mencari Tuhan setiap hari. Kalau kita mau hidup dalam kemenangan, saudara. Nah, sehingga saudara itu tidak mudah untuk rendah hati, panjang sabar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi memberi tempat kepada Tuhan untuk membalaskan itu sangat tidak mudah. Saya harus akui, bagi pendeta mudah mengkhotbahkan, tapi tidak mudah melakukan. Yes, begitu. Dan ketika saya mempersiapkan khotbah ini, pergumulan yang paling berat adalah untuk diri saya sendiri. Kalau saya menyampaikan ini pada jemaat, padahal ini pertama kali untuk saya sendiri, itu tidak mudah. Menyangkali diri tidak mudah. Dan harus saya akui, sebagai pendeta, saudara, seringkali saya sudah beberapa kali ingin give up jadi pendeta, kepingin quit saja, wis gak mudah. Sebab sebelum berkhotbah, kamu juga harus bisa berbicara untuk diri sendiri dan melakukan untuk diri sendiri. Kalau saya sudah merasa aku sudah sungguh-sungguh berkhotbah untuk melayani Tuhan, kemudian saya direndahkan, saya manusia biasa, enggak terima. Apalagi kalau saya sudah sungguh-sungguh, kemudian saya difitnah, aduh sakitnya luar biasa. Rasanya kepingin, udahlah cukup lah, quit saja. Harus saya akui dengan jujur, tidak mudah, saudara. Beberapa kali saya merasakan gagal untuk selalu stay, taat memikul salib sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi kalau saya berdiri di sini sebagai pendeta, jangan anggap saya lebih hebat dari saudara. Saya harus jujur mengakui saya tidak lebih hebat. Tetapi apa yang menyebabkan saya masih tetap berdiri di sini? Saya merasakan karena Tuhan yang memanggil saya itu yang hebat. Ketika saya sering kali mau menyerah, Dia tolong saya. Ketika sering kali saya sudah mengatakan tidak mampu, Tuhan memberikan kekuatan yang baru, kekuatan yang baru, kemenangan yang baru. Sehingga saya merasakan iya ya. Kalau aku bersandar pada diriku sendiri, aku sering kali gagal. Aku harus menjadi Christ, menundukkan diri. Akunya itu harus ditundukkan kepada Kristus yang sudah mati untuk aku, yang memberikan aku kekuatan yang baru, yang selalu baru. Sehingga setiap kali harus belajar untuk tunduk, untuk taat. Kita gak bisa, tapi Tuhan mampu dan bisa menolong. Asal aku mau tunduk. Itu, saudara.
pengalaman saya. Nah, nanti saudara bisa sharing pengalaman saudara sendiri juga. Jadi memikul salib artinya membiarkan Kristus itu hidup di dalam kita. Membiarkan Kristus hidup di dalam kita, itu artinya membiarkan Kristus itu menjadi Tuhan kita, yang kita layani. So kalau kita tidak mau mentuhankan Kristus yang sudah mati untuk kita, maka kita mentuhankan diri kita sendiri. Di situ kegagalannya. Nah, saudara, sadar bahwa kita harus sadar setiap hari bahwa kita itu menghadapi peperangan rohani. Dan musuh yang terbesar adalah melawan diri sendiri. Itu masalahnya. Oleh sebab itu, Paulus menasihati jemaat di Tesalonika yang juga mengalami peperangan rohani. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Paulus memberi nasihat begini. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, ya, orang siang itu kebalikan dari orang-orang malam. Malam itu digambarkan gelap, orang yang masih hidup dalam kegelapan. Sedangkan orang-orang siang adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ya. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan itu disebut sebagai orang-orang siang. Baiklah, kita sadar bahwa kita itu sudah milik Tuhan, ya. Sehingga sebagai orang-orang yang sudah percaya Tuhan atau orang yang sadar, dinasihati berbaju sirahkan iman. Baju sirah itu apa? Baju sirah itu baju perang, saudara, zaman dulu. Kalau sekarang itu baju anti peluru. Kalau dulu baju sirah itu baju yang anti tombak, anti panah. Zaman dulu bajunya pakai besi, pakai tembaga dan sebagainya, ya. Kalau sekarang itu bajunya baju anti peluru atau anti bom itu, saudara, ya. Itu baju sirah zaman dulu, ya. Kita diminta untuk memakai baju sirah iman. Setiap kali yang suka menyerang kita itu bukan bisikan iblis, tapi bisikan hati nurani kita sendiri. Misalkan kita diminta untuk sabar, untuk rendah hati, untuk mau mengampuni, untuk mau mengerti orang lain. Apa yang ada dalam pikiran kita atau hati kita? Apa? Kita mengatakan itu gak gampang, ya kan? Kita selalu mengatakan, kita ini kan masih manusia. Itu bisikan yang ada dalam hati kita. Kita ini manusia, Pak. Kita bukan malaikat, kita bukan Tuhan. Iya, betul. Kita itu tetap manusia, darah daging yang sakit ini. Dan kalau bisikan itu kita biarkan menguasai kita, maka kita gampang menyerah seringkali karena itu excuse. Itu yang seringkali membuat diri kita itu maklum supaya kita sendiri jangan berubah. Kita jangan lagi mau taat kepada Tuhan. Kita kan manusia biasa, penuh kelemahan. Itu tidak mungkin punya. Memang tidak mungkin punya kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu disebutkan, aku harus hidup untuk Allah. So kalau aku hidup untuk Allah, maka kekuatan Allah bekerja dalam kita. Itu maksudnya. Saudara, aku hidup untuk Allah. Nah, oleh sebab itu supaya kita hidup untuk Allah, Rasul Paulus mengajarkan supaya kita itu berbaju sirahkan iman. Jadi musuh-musuh yang ingin menyerang kita, yaitu dari bisikan diri kita sendiri. Sudahlah, kita ini manusia biasa, penuh kelemahan, akan bisa. Itu kalau dilawan dengan iman, enggak. Kita itu sekarang anak Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah diberi kekuatan oleh Tuhan untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Maka kita akan mengalami kemenangan. Begitu. Cuma seringkali kita menyerah kalah karena menganggap kita ini manusia biasa. Kalau disakiti pasti sakit. Kalau kita itu dibenci, kita ingin melawan, membenci dan sebagainya. Nah, itu yang seringkali melemahkan diri sendiri, sehingga hidup kita itu dikuasai oleh aku kita.
oleh ego kita sendiri. Karena pusatnya adalah pada diri sendiri, bukan pada Kristus. Tapi kalau pusat kita pada Kristus, maka kita akan selalu menundukkan diri untuk mengatakan, aku memang tidak mampu Tuhan, tapi tolong aku supaya aku mampu. Nah, caranya firman Tuhan mengatakan selalu berbaju sirahkan iman, bahwa Tuhan mengatakan Tuhan memberi kita kemampuan. Dari mana kita tahu ya? Iman tadi. Dengan iman dipraktekkan, kita menjadi mengalami, oh iya, aku udah mampu, tapi aku membiarkan Tuhan bekerja dalam diriku. Ternyata aku bisa, bukan karena aku. Itu, saudara, berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi zaman dulu kalau orang perang itu pakai helm yang anti panah, anti tombak tadi, berketopongkan keselamatan, pengharapan keselamatan. Kalau orang itu selalu berketopongkan menutupi mukanya dengan pengharapan bahwa kita itu pasti menang, kita sudah diselamatkan. Kita tidak boleh menyerah terhadap manusia kita yang lemah ini. Nah, ayat 9 mengatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Kita sudah diselamatkan, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan tidak menghendaki kita itu ditimpa murka, tapi Tuhan itu menghendaki kita beroleh keselamatan. Oleh sebab itu Dia menyediakan kita, saudara, baju sirah iman, topeng keselamatan, pedang firman Tuhan, supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Sebab kita sudah mati. Ya, Tuhan kita itu sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur selaku manusia daging, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Artinya hidup sehari-hari ini, saudara, tidak lagi bergantung pada diri kita, tapi bergantung pada Allah yang menjagai kita. Begitu. Karena itu Rasul Paulus menasihati. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Betapa pentingnya kita hidup bergereja seperti ini supaya kita itu saling mengingatkan, saling membangun, saling menasihati, sehingga kita tidak hidup di dalam kelemahan. Sebab kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita bakal seringkali jatuh. Oleh sebab itu, saudara, ini merupakan perjuangan tiap hari bersama-sama. Jangan pernah menyerah. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami kemerdekaan setiap hari. Dari perjuangan demi perjuangan kita akan mengalami kemenangan, kemerdekaan. Kalau kita kalah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Bangun, diangkat kembali oleh Tuhan untuk diajak, ayo tetap perang, ayo pasti kita menang. Sebab yang melindungi kita, yang menguasai kita itu kuasanya lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Ya, saudara, sehingga kalau ajaran Bima Suci itu mengajarkan manusia itu bisa menaklukkan semua hal yang besar di luar dirinya, tapi manusia pasti kalah dengan dirinya sendiri. Tidak mudah menaklukkan dirinya sendiri. Itu ajaran Hindu yang terkenal. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak. Manusia bisa menang terhadap musuh yang paling besar, yaitu dirinya sendiri, bila dia menaklukkan diri, memberikan diri, membiarkan Tuhan itu menjadi Tuhan yang menguasai hidup kita dan bukan diri kita sendiri lagi. Mari kita belajar membiarkan Tuhan itu menjadi Tuhan yang menguasai hidup. Gampang? Pasti tidak. Tetapi kalau kita praktekkan, kita akan mengalami iya.
Iya, pasti kemenangan itu karena Dia. We can acknowledge Mari that kita mengambil victory satu is sejenak. because of Him. Let's take a quiet moment. Tuhan, kami harus mengakui Like to bahwa acknowledge jika setiap hari if kami every day, tidak selalu hidup dalam kemenangan, not every day that we experience bahkan Engkau mengetahui victory, you also know akan kelemahan dan kegagalan kami, our weakness and our akan failures, ketidakmampuan kami, and karena seringkali kami masih mengatakan, oftentimes aku tidak mampu, we say that we are aku not belum capable, bisa, we cannot, aku masih lemah. still weak. Engkau menghargai kejujuran kami, Tuhan, You honor our namun Engkau tidak membiarkan but kami don't let us hidup dalam kelemahan kami. live in that weakness. Tuhan, tolonglah kami, God help us. jangan biarkan kami Let terus-menerus us continue membiarkan dan memaafkan diri kami hidup dalam kelemahan, our mengasihani diri kami sendiri hidup dalam kelemahan. pitiful with our Sebab weakness. kami adalah anak-anak-Mu, We are your kami children. adalah sahabat-Mu. We are your friends. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih. Thank you. Beri kami kemenangan setiap Give hari us victory every ketika day. kami boleh menyerahkan hidup So kami when we surrender our lives kepadamu. to you, Amin. Amen. Ketika pemimpin pujian tadi, saudara, mengajak kita menyanyi lagu yang mengatakan, Song that say ya Tuhan menyebut kita sahabat.